Hari itu, rumah mertua tampak lebih ramai dari biasanya. Tenda-tenda putih berdiri megah di halaman. Para pekerja sibuk menyiapkan dekorasi. Dan aroma masakan dari dapur membuat siapapun yang lewat pasti menoleh. Peresmian restoran keluarga, Rasa Purnama, tinggal 3 hari lagi. Semua orang sibuk. Semua orang, kecuali Dimas. Dimas duduk di ruang belakang rumahnya, masih mengenakan seragam satpam. Baru saja ia pulang dari shift malamnya, di gedung perkantoran tempat ia bekerja, ia menyapa dengan senyum kecil ketika melewati ruang tamu. Namun, tidak ada yang membalas. Tak jauh dari situ, ibu mertuanya, Bu Lestari, sedang memberi instruksi kepada seorang dekorator. Pokoknya, acara harus sempurna. Kita keluarga terpandang. Jangan sampai ada yang mengira ini restoran murahan, katanya dengan nada tinggi. Dimas duduk di meja makan, membuka botol air minum dan menatap ke arah dapur. Istrinya, Sinta, melirik sebentar, lalu pura-pura sibuk memotong sayur. Sin, panggil Dimas pelan. Acara peresmiannya hari Minggu kan? Sinta tak langsung menjawab. Ia meletakkan pisaunya, lalu menatap Dimas dengan ekspresi tak nyaman. Iya, jawabnya singkat. Aku ikut. Ya, biar bantu-bantu angkat-angkat. Atau jadi tukang parkir, juga nggak apa-apa. Sinta menghela napas. Mas, nggak usah. Ya, ini acara keluarga. Banyak tamu penting. Aku nggak enak kalau mereka tahu suamiku cuma satpam. Dimas terdiam. Lidahnya keluh. Tapi sebelum ia bisa menjawab, Bu Lestari datang menghampiri. Saya juga setuju, Mas Dimas. Bukan apa-apa, ya, tapi acara ini butuh citra. Mending Mas di rumah aja. Jaga rumah, lagi pula, siapa yang akan hormat pada keluarga yang menantunya satpam? Kata-kata itu seperti peluru. Dimas menunduk, mencoba menyembunyikan luka yang menyayat harga dirinya. Tapi ia hanya mengangguk pelan. Baik Bu, jawabnya. Tak ada undangan yang datang untuknya. Tak ada tempat yang disiapkan. Tapi jauh di lubuk hatinya, Dimas tahu waktunya akan datang. Mereka belum tahu siapa dia sebenarnya. Dan saat waktunya tiba, kebenaran itu akan mengejutkan semuanya. Hari peresmian semakin dekat. Setiap sudut rumah mertuanya dipenuhi dengan aktivitas bunga-bunga segar berdatangan. Spanduk besar bertuliskan Grand Opening Rasa Purnama terbentang gagah di depan restoran. Dan keluarga besar berdatangan dari luar kota. Semua orang tampak bersemangat, kecuali satu orang, Dimas. Dimas tetap bekerja seperti biasa, shift malam, pulang pagi, dan tidur di kamar kecil yang terletak di belakang rumah. Tak satu pun dari keluarga mertuanya menyinggung soal kehadirannya di acara peresmian. Bahkan istrinya, Sinta, semakin menjaga jarak. Pada malam sebelum acara, Dimas memberanikan diri bicara sekali lagi. Sin, aku ngerti mungkin Mas. Bukan siapa-siapa di mata keluargamu, tapi tetap, aku suamimu. Setidaknya, izinkan aku datang. Aku janji nggak akan bikin malu. Sinta hanya memeluk bahunya, tapi dingin. Mas, ngerti nggak sih? Yang datang itu pemilik franchise, investor, wartawan kuliner. Kita nggak bisa tampil biasa aja. Aku capek jelasin ke orang, kalau Mas itu kerja jaga malam di gedung orang. Dimas menarik napas dalam. Jadi, karena pekerjaan Mas nggak pantas berdiri di sana. Sebelum Sinta bisa menjawab, Bu Lestari masuk ke kamar dengan suara ketus. Mas Dimas, saya sudah bilang baik-baik sebelumnya. Ini demi kebaikan semua. Jangan datang. Ya, saya nggak mau ada bisik-bisik soal keluarga kami punya menantu satpam. Ini bukan soal hina pekerjaanmu, tapi soal image. Dimas menatap mertuanya lama, lalu memalingkan wajah. Baik Bu, saya nggak akan datang. Ia bangkit perlahan, keluar dari kamar, berjalan pelan menuju tempat tidurnya di belakang. Langkahnya mantap, tapi hatinya koyak. Ia tak marah, hanya kecewa pada istri yang dulu memeluknya dalam janji sehidup semati, dan pada keluarga yang memandang manusia hanya dari seragam yang mereka pakai. Malam itu, Dimas tak tidur. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop tua yang sudah mulai lusuh. Amplop yang selama ini tak pernah dibuka siapapun selain dirinya. Isinya
adalah warisan besar yang tak diketahui siapapun. Nama restoran itu Rasa Purnama bukanlah nama yang asing baginya. Itu nama warisan dari ayah kandungnya, seorang pengusaha kuliner legendaris yang telah lama meninggal. Restoran itu adalah haknya. Mereka hanya belum tahu bahwa pria yang mereka singkirkan adalah pemilik sah dari semua yang akan mereka rayakan besok. Subuh menjelang, Dimas berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding kamar sempitnya. Seragam satpamnya rapi, seperti biasa kemeja putih yang telah memudar, celana hitam yang sudah beberapa kali dijahit ulang. Tapi, di balik pantulan itu, ia menatap lebih dalam. Bukan sekadar pria dengan pekerjaan sederhana, tapi seseorang dengan cerita yang tak diketahui siapapun. 8 tahun lalu, Dimas menolak warisan. Ayah kandungnya, Harjono Sastrowinoto, adalah pemilik jaringan rumah makan ternama di Jawa Tengah. Namun, hidup Dimas tak sejalan dengan ayahnya. Ia memilih hidup mandiri, bekerja dari bawah, merasakan kerasnya dunia tanpa nama besar. Ia ingin jadi orang biasa, agar tahu siapa yang tulus mencintai, siapa yang hanya tertarik pada harta. Saat ayahnya meninggal, pengacara keluarga menyerahkan surat wasiat, seluruh kepemilikan saham, aset, restoran, dan hak atas brand Rasa Purnama diwariskan pada Dimas anak satu-satunya. Namun, Dimas meminta semuanya ditunda. Aku nggak butuh harta, Pak. Aku ingin hidup dari keringatku sendiri dulu. Simpan dulu semuanya, sampai waktunya tiba. Katanya saat itu. Dan sekarang, waktunya hampir tiba. Restoran yang akan diresmikan hari ini tanpa sepengetahuan keluarga mertuanya adalah bagian dari jaringan warisan itu, yang mereka bangun, yang mereka klaim sebagai milik keluarga besar Sinta. Sebenarnya, berdiri di atas nama Dimas, mertua dan istrinya hanya mendapatkan izin waralaba dari kantor pusat, tanpa pernah tahu siapa pemilik sesungguhnya. Selama ini, Dimas diam. Ia tak pernah pamer, tak pernah menunjukkan kekuatan yang ia miliki. Ia lebih memilih menjadi satpam, menyapa orang dengan senyum, membantu orang parkir tanpa bayaran, daripada duduk di kantor mewah memerintah. Karena bagi Dimas, nilai seseorang bukan ditentukan dari jabatan atau saldo rekening. Tapi hari ini berbeda. Dimas membuka lemari kecilnya. Dari dalamnya ia mengambil setelan jas abu-abu tua yang jarang ia pakai. Di dalam saku dalam jas itu terselip kartu nama. Dimas Hari Sastrowinoto, CEO Rasa Purnama Group. Ia menatap kartu itu lama, lalu tersenyum kecil. Waktunya, gumamnya pelan, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya dan siapa yang telah mereka abaikan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Cuaca cerah sempurna, seakan mendukung perayaan besar keluarga. Sinta, balon warna-warni, menghiasi gerbang restoran yang megah, dan karpet merah digelar dari pintu masuk sampai ke panggung utama. Para tamu berdatangan pengusaha, wartawan, hingga selebgram kuliner lokal. Bu Lestari tampak berseri-seri, mengenakan kebaya modern berwarna emas. Di sampingnya, Sinta berdiri anggun dengan senyum yang nyaris tak pernah lepas dari wajahnya. Jangan lupa, kita bilang ke media kalau ini murni usaha keluarga, bisik Bu Lestari. Jangan sebut nama siapa-siapa selain kita, ya? Sinta mengangguk patuh. Iya, Bu. Sementara itu, dari kejauhan, seorang pria dengan setelan jas abu-abu berdiri tenang. Ia tidak berada di tengah keramaian, hanya berdiri di seberang jalan, menatap restoran yang sebentar lagi akan diresmikan. Dengan namanya terpampang besar, Rasa Purnama. Dimas tersenyum kecil, tidak karena bangga, tapi karena hari ini adalah waktu yang tepat untuk membuka segalanya. Di tengah acara, Mick naik ke atas panggung dan memulai seremonial. Hadirin sekalian, selamat datang di Grand Opening Rasa Purnama, cabang utama. Kita akan segera mendengarkan sambutan dari Ibu Lestari, yang dikenal sebagai pengelola utama restoran ini. Tepuk tangan riuh. Bu Lestari naik ke atas panggung, membacakan sambutan dengan penuh percaya diri. Sesekali menyebut kerja keras, keluarga, dan tim. Tak satu pun nama Dimas terucap. Bahkan Sinta pun berdiri di bawah panggung,
tanpa sedikit pun memandang ke arah kerumunan untuk mencari suaminya. Namun, tak lama setelah Bu Lestari turun dari panggung, seorang pria berkemeja hitam dan berjas menghampiri Mik sambil menyerahkan map coklat dan menunjuk ke arah tamu penting dari kantor pusat waralaba. Mik pun tampak bingung, lalu berkata, "Mohon perhatian, ada perwakilan dari kantor pusat, Rasa Purnama. Grup yang ingin memberikan sambutan mendadak. Mari kita sambut Bapak Dimas Hari Sastrowinoto." Tiba-tiba suasana jadi hening. Sinta membeku. Bu Lestari menoleh cepat. Wajahnya kehilangan warna. Dimas berjalan pelan naik ke panggung. Setelan jasnya sederhana, tapi pembawaannya tenang dan berwibawa. Ia berdiri di depan mikrofon, lalu tersenyum. "Selamat pagi semuanya. Mungkin banyak dari Anda belum mengenal saya. Nama saya Dimas Harjono Sastrowinoto. Saya adalah CEO dan pemilik sah dari Rasa Purnama Group, termasuk restoran ini." Suasana meledak antara tepuk tangan ragu dan bisik-bisik tajam. "Saya merasa terhormat restoran ini akhirnya diresmikan. Tapi hari ini, saya tidak hanya datang sebagai pemilik. Saya datang sebagai seorang suami yang dilarang hadir oleh istrinya sendiri. Sebagai menantu yang dianggap tak pantas berdiri di tengah keluarga ini. Hanya karena saya bekerja sebagai satpam." Sinta terisak. Bu Lestari tak bisa bicara sepatah kata pun. Dimas menunduk sejenak, lalu menatap hadirin. "Pekerjaan bukan ukuran harga diri seseorang. Hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas. Saya hanya ingin mereka tahu bahwa saya tidak pernah malu menjadi satpam. Yang memalukan justru adalah menilai orang dari seragamnya." Ia menutup pidatonya dengan tenang, lalu turun dari panggung meninggalkan ruangan yang hening. Hari itu, bukan hanya peresmian restoran yang terjadi. Hari itu adalah peresmian kebenaran dan awal dari penyesalan yang panjang. Setelah pidato Dimas, suasana acara berubah drastis. Para tamu tak lagi sibuk mencicipi hidangan atau berfoto untuk konten media sosial. Sebaliknya, bisik-bisik tentang identitas Dimas menjadi topik utama. Beberapa investor bahkan mulai mendekati staf panitia, bertanya siapa sebenarnya pria itu. Di sudut ruangan, Sinta hanya bisa duduk terdiam. Sementara Bu Lestari berkali-kali mencoba menghubungi seseorang lewat telepon. Tangannya gemetar. Di luar restoran, Dimas duduk di kursi kecil dekat taman. Ia membuka map coklat yang sejak pagi ia bawa. Isinya adalah salinan surat wasiat mendiang ayahnya, Harjono Sastrowinoto. Tak lama kemudian, seorang pria tua berpakaian rapi turun dari mobil hitam. Dialah Pak Surya, notaris keluarga dan orang kepercayaan ayah Dimas. Ia menghampiri Dimas dengan senyum hormat. "Mas Dimas, sudah saatnya," kata Pak Surya sambil menyerahkan dokumen tambahan. Dimas mengangguk. "Ayo, kita temui mereka." Di ruang WP restoran, keluarga besar masih berkumpul. Suasana canggung menyelimuti ruangan. Begitu Dimas dan Pak Surya masuk, semua mata tertuju pada mereka. "Saya mohon beberapa menit waktu Anda semua," ujar Pak Surya sambil meletakkan map di atas meja. "Saya adalah notaris keluarga dari almarhum Bapak Harjono Sastrowinoto. Sesuai dengan surat wasiat yang ditandatangani dan disahkan 5 tahun lalu. Seluruh hak atas brand Rasa Purnama, termasuk kepemilikan cabang manapun, sepenuhnya diwariskan kepada anak tunggal beliau, Bapak Dimas Harjono Sastrowinoto." Suara kertas dibalik. Dokumen disebarkan. Beberapa anggota keluarga besar yang tadinya memandang rendah Dimas, kini tampak tertunduk malu. "Termasuk cabang yang Anda resmikan hari ini?" lanjut Pak Surya menatap Bu Lestari. "Ibu dan keluarga diberi hak waralaba hanya atas izin langsung dari Pak Dimas, dan izinnya bisa dicabut kapan saja." Bu Lestari pucat. Sinta menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan tangis yang campur aduk antara malu, kaget, dan penyesalan. Dimas berdiri, menatap mereka satu persatu. Ia tidak terlihat marah, tapi tegas. "Aku tak pernah berniat merebut apapun. Aku bahkan rela membantu tanpa mengungkap siapa aku sebenarnya. Tapi aku tak bisa terus diam saat harga diriku diinjak hanya karena aku memilih jalan yang sederhana." Ia menatap Sinta terakhir. "Aku pernah bilang
Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang kumiliki. Sekarang aku sudah tahu jawabannya. Tanpa menunggu balasan, Dimas berjalan keluar dari ruangan. Tak ada satupun yang berani menghentikannya. Hari itu, satu dokumen kecil surat wasiat yang selama ini tersembunyi telah membalikan segalanya. Dan bagi Sinta serta ibunya, penyesalan baru saja dimulai. Malam mulai turun, menggantikan hiruk pikuk siang yang penuh kejutan. Balon-balon pesta masih bergantung. Tapi tak satu pun orang tersisa untuk merayakan. Restoran yang tadi siang begitu ramai, kini sunyi. Seperti kehilangan ruhnya. Meja-meja teratur rapi, namun tak ada tawa atau percakapan. Hanya sisa-sisa perasaan yang tertinggal di udara malu, bingung, dan penyesalan. Sinta duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang gelap. Sudah berjam-jam sejak Dimas meninggalkan acara. Dan tak satu pun pesan darinya yang dibalas. Nomornya aktif, tapi ia tahu Dimas tak ingin bicara sekarang. Atau mungkin tak ingin bicara lagi selamanya. Air mata menetes diam-diam, jatuh di pangkuannya. "Mas, aku salah," bisiknya pelan. Padahal tak ada siapa-siapa yang bisa mendengar. Bu Lestari di ruang sebelah tampak murung. Wajahnya kosong, tatapannya kosong. Seumur hidupnya, ia bangga menjadi wanita terhormat, pandai menilai orang dari penampilan dan status. Tapi hari ini, pelajarannya sangat pahit. Dia, pewaris semua ini, gumamnya untuk entah siapa. Dan kita perlakukan dia seperti pengganggu. Sinta berdiri perlahan, masuk ke kamar kecil tempat Dimas biasa tidur. Ia menatap tempat tidur tipis, lemari tua, dan jas abu-abu yang tergantung rapi di balik pintu. Jas itu yang dikenakan Dimas saat mengungkap jati dirinya. Di atas meja, Sinta melihat map coklat yang tertinggal. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya bukan hanya surat wasiat, tapi juga foto-foto lama Dimas bersama ayahnya. Tulisan tangan dari mendiang ayahnya yang mengatakan, "Kekayaan bisa diwariskan, tapi kehormatan harus kau bangun sendiri. Nak, kalau kau memilih hidup sederhana, pastikan kau melakukannya dengan bangga." Sinta menutup map itu dengan tangan gemetar. Kini semuanya jelas. Dimas bukan hanya pemilik harta, ia pemilik prinsip sesuatu yang tak pernah ia miliki dalam dirinya sendiri. Malam itu, Sinta menulis pesan panjang untuk Dimas. Ia tak tahu apakah akan dibalas. Ia hanya menulis, "Sejujur-jujurnya, Mas, aku minta maaf. Bukan karena kamu ternyata pewaris, tapi karena aku kehilanganmu saat kamu tetap jadi dirimu sendiri. Dan aku malu mengakuimu. Maafkan aku. Kalau masih ada ruang untukku, aku ingin bicara. Tak sebagai istri, cukup sebagai orang yang menyesal." Pesan terkirim, tapi tidak terbaca. Sinta menunggu, dan hanya waktu yang bisa menjawab apakah sebuah penyesalan bisa menyembuhkan luka yang dalam. 2 minggu telah berlalu, sejak hari peresmian restoran yang berubah menjadi hari pengungkapan besar. Nama Dimas Sastrawinoto kini mulai dikenal publik. Berita tentang pewaris restoran yang dulu kerja sebagai satpam menyebar cepat di media sosial dan media nasional. Banyak yang memuji kerendahan hatinya, sebagian lagi mengkritik keras sikap keluarganya, terutama istri dan mertuanya. Namun Dimas tak tampil di media, tak memberi wawancara, dan tak muncul di publik. Ia kembali ke kehidupan yang tenang, tinggal sementara di rumah peninggalan ayahnya di kota kecil di pinggiran Jogja. Di sana, ia menata ulang semua yang diwariskan, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang selama ini tak pernah dilihat. Para pekerja kecil, pelayan setia, tukang cuci piring, hingga satpam seperti dirinya dulu. Ia membentuk program Rasa dari Hati. Kesempatan bagi orang-orang dengan latar belakang biasa untuk belajar dan naik level dalam industri kuliner. Sementara itu, Sinta akhirnya datang ke Jogja. Sendiri, ia berdiri di depan rumah tua itu dengan hati bergetar, berharap Dimas mau menemuinya. Tapi saat pintu dibuka, yang keluar adalah Pak Surya. "Mas Dimas sudah berangkat ke dapur pusat tadi pagi," katanya tenang, "tapi dia titip sesuatu kalau kamu datang." Pak Surya menyerahkan sebuah amplop putih. Di dalamnya, hanya secarik kertas. "Sinta, maaf bukan berarti aku membenci, tapi aku harus melangkah lebih jauh.
Dan kamu bagian dari masa yang aku pelajari, bukan yang harus aku bawa. Terima kasih, sudah pernah mencintaiku, walau hanya saat aku terlihat pantas. Semoga kamu bahagia, dengan atau tanpa aku. Sinta menggenggam surat itu, matanya basah. Ia sadar Dimas tak pernah benar-benar meninggalkannya karena marah, tapi karena memilih untuk membebaskan diri dari cinta yang bersyarat. Beberapa bulan kemudian, Dimas berdiri di dapur restoran pusat. Ia mengenakan celemek, menyalami pegawai baru dengan tangan yang hangat dan senyum yang tulus. Seorang juru masak muda bertanya padanya, "Pak Dimas, beneran dulu pernah jadi satpam ya?" Dimas tersenyum. "Bukan cuma pernah, aku bangga pernah ada di sana. Justru dari situ aku tahu siapa yang melihat hati dan siapa yang hanya melihat seragam." Ia melangkah ke dapur, mengangkat panci, dan mulai memasak. Karena bagi Dimas, warisan sejati bukanlah restoran, uang, atau jabatan. Warisan sejati adalah cara kita memperlakukan orang terutama saat mereka mengira kita tak punya apa-apa.